kita dipenggal. Jadi putusan eksepsi kemudian diterima dan hakim menyatakan tidak berwenang sehingga perkara selesai. Nggak boleh. Kita harus ya mendapati kasus ini sampai pemeriksaan saksi karena saksi kita banyak yang kita persiapkan. Jadi kalau hakim ya kemudian memutus eksepsi diterima padahal ahli yang dihadirkan oleh tergugat 6 justru menguatkan materi gugatan kita bahwa ya gugatan perbuatan melawan hukum itu layak diperiksa oleh pengadilan negeri, dalam hal ini pengadilan negeri Jakarta Pusat, berarti dugaan kuatnya hakim pengadilan ini masuk angin. Jadi, sidang kita mulai. Sidang lanjutan perkara nomor 40/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka. Baik, sebagaimana penundaan sidang yang lalu bahwa hari ini adalah mendengarkan ahli dari tergugat 6 ya. Betul ya? Kebetulan penggugat juga hadir ya. Baik, kita lanjut untuk mendengarkan ahli dari tergugat 6. Izin ya Pak, sebelum para ahli kita simak, ada satu tim yang dulu surat kuasanya dan disusulkan izin untuk diserahkan, yang memang ini tidak ada dan gugatan perbaikan itu Pak Samsul. Silakan. Oke. Atas nama siapa ya? Muhammad Samsul dari Muhammad. tambahnya terakhir ini perbaikan ya Pak. Para tergugat mau lihat suara. Cukup ya. Cukup. Sudah lengkap ya, surat kuasa dari tergugat sudah lengkap semua. Kita lanjut untuk mendengarkan ahli dari
Saya ada CV-nya? Ada ya, Bu, ya? Saudara apa yang bersangkutan? Yes. Ini ada surat tugas ya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, menugaskan Profesor Dr. Zainal Arifin Hussein, saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin juga mau melihat surat tugasnya. Ya. Saya tanya kembali ya tentang identitas saudara. Nama lengkap saudara, Zainal Arifin Hussein, lahir di mana, 24 September 1994, alamatnya, Jalan Negara 2, Kota 14. saudara kenal nggak dengan saya baca ya, kalau ada nanti saudara kenal, saudara beritahu. Menurut bulan dari Dedi Mulyadi, M. Rizal Fadila, Kolonel TNI Purnawirawan Sugeng Waras, Ida Nurhaida Kusdian, Ida Nurfiasi, Tidak, dan Rahmadi, tidak yang mana? Anita Julia Stuti, Tidak, Sandrawati, tidak, Suyati, Ida Saida, tidak, Tuti Surtiati, tidak, Brigjen TNI R. Pun Priambodo, Kolonel TNI Purnawirawan Muhammad Nur Samad, tidak, Kolonel Billy Rohedi, Yang di kursi ini siapa? Kolonel Ahmad Maksudnya? Romzan, tidak, Kolonel Rohmat Suhaji, tidak, Kolonel Dr. Gigi Derajat Mulia, tidak, Kolonel Iwan Batu Setiawan, tidak, Kolonel Aran Sahari Harap, tidak, tidak kenal ya. Saudara kenal dengan Sugianto Kusuma alias Agon, tidak, Antoni Salim, tidak, PT Pantai Kapur 2, atau PT Pupuk Mandiri Lestari, Joko Widodo, tahu tapi tahu tidak, tidak ada hubungan keluarga, tidak, kerjaan tidak ada. Air Langga Hartarto, tidak, Dr. Anus Haji
Haji Surta Wijaya, Haji Mas Kota, Tidak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tahu ya, tapi saudara bukan bekerja sama ya. Baik, saudara diajukan oleh tergugat 6 sebagai ahli dalam perkara ini. Ya, ada tempat pendudukan tidak ada ya. Baik, saudara bersumpah terlebih dahulu. Dipandu oleh Bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang diajukan sesuai dengan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. karena saudara tergugat 6 yang mengajukan ahli ini, dipersilakan kepada saudara yang mengajukan pertanyaan. Polisi yang mulia kami mengajukan ahli Prof. Zainal dalam kapasitas untuk menjelaskan terkait dengan kompetensi absolut yang mulia. Ya, pertanyaan kami hanya mengarah terkait hal tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Zainal. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama yang ingin kami ajukan, mohon pendapat ahli terkait dengan kompetensi absolut ini. Apakah yang dimaksud dengan kompetensi absolut? Apa bedanya dengan kompetensi relatif? Dan apa pentingnya membedakan dua kompetensi ini? Demikian ahli. Baik, yang mulia mohon izin saya akan menjawab bahwa pemahaman secara teoritis tentang kompetensi adalah bagian penting untuk sebuah organ negara, terutama kaitannya dengan menjaga peradilan. Maka kompetensi itu menjadi bagian penting karena akan menjadi dasar untuk melaksanakan perbaikan fungsi. Yang kedua, di dalam kompetensi ini ada dua hal penting. Pertama, kompetensi absolut dari lembaga dan kompetensi relatif. Saya akan fokuskan pada kompetensi absolut. Kompetensi absolut ini adalah kompetensi yang meletakkan kepada lembaga kewenangan mutlak terhadap sebuah perkara tertentu, sehingga di kelembagaan peradilan itu dibagi-bagi sesuai dengan kewenangan itu oleh undang-undang. Pertama adalah kaitannya dengan pidana, perdata, tata usaha negara, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kompetensi yang terkait dengan lembaga itu sifatnya adalah mutlak, seperti umpamanya pidana tidak mungkin akan diselesaikan, diperiksa, diadili dan diputus oleh lembaga peradilan perdata. Itulah yang saya pahami sebagai kompetensi absolut, sehingga ini tidak boleh dikurangi sedikit pun oleh sesuatu kecuali jika ada perintah lain dari Mahkamah Agung sebagai yang tadi. Saya kira terima kasih atas penjelasannya. Yang kedua, dalam hal misalnya ada suatu perkara yang di dalamnya itu syarat pelanggaran terhadap kompetensi absolut, dan kemudian apabila
kompetensi absolut itu dikabulkan misalnya, apa konsekuensinya terhadap perkara tersebut? Ya, di dalam kompetensi absolut ini terkait dengan sebenarnya prosedur dan mekanisme, tetapi juga di asas pada kewenangan. Dalam kompetensi absolut itu perkara itu harus jadi tidak ada sifat unity of claim. Jadi sifat kesatuan itu jadi penting. Jadi kalau ada split itu sudah dicatat, sehingga lembaga peradilan kalau melihat adanya satu gabungan tetapi beda substansi, katakan banyak data tercampur dengan kebijakan negara dalam arti ini jurisdiksi atau keputusan ketausahaan negara, maka ini tidak dibenarkan karena dalam prinsip kompetensi absolut itu adalah unity of claim. Sehingga kalau itu terjadi dan terlihat ada split perkara itu, maka bagi pandangan saya adalah lembaga peradilan akan memutus batal menurunkan poin. Jadi melanjutkan artinya kalau misalnya dalam satu perkara itu ada dua kewenangan sebenarnya di situ bercampur seperti tadi Prof. Ali jelaskan, ada perkara dalamnya yang kemudian ada kemungkinan unsur tata usaha negaranya, kemudian dia juga eksepsi kompetensi absolut, kemudian seandainya dikabulkan, apakah satu perkara ini secara utuh menjadi perkara yang berhenti ketika kompetensi absolut dikabulkan, atau yang berhenti hanya terkait dengan unsur pemilihan saja, sementara yang mungkin terkait sama perkaranya masih bisa diteruskan masuk dalam pemeriksaan pokok perkara? Mohon penjelasannya. Ya, kalau menurut pandangan saya kembali kepada prinsip asas unity of claim. Jadi tidak bisa di-split satu perkara dengan satu lembaga peradilan yang berbeda substansi, karena memang didesain perkara adalah untuk lembaga peradilan ada kartun itu ada di pengadilan tata usaha negara dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka majelis hakim harus menolak bahwa tidak ada unity of claim, bahwa tidak boleh ada split tidak tetap. Ini menggunakan prinsip-prinsip. Jadi dengan prinsip itu, maka kalau ada perkara yang di luar substansi dan di luar kewenangan lembaga itu, maka perkara itu harus ditolak dari awal Untuk semua seluruhnya, sehingga memulai kembali dari nol. Penggugatnya boleh mengajukan kembali dengan mengeluarkan yang split tadi, sehingga betul-betul pada pokok perkara yang menjadi kewenangan lembaga peradilan yang bersangkutan. baik. Terima kasih yang sudah kami cukup. Baik, mungkin ada dari tergugat yang baik. Baik, silakan. Ini yang mulia. Kuasa dari penggugat. Terima kasih ahli, menarik Prof. Saya ingin memperdalam dan nambah ilmu juga menjadi terang gagasan ini, sehingga apa yang akan diputus oleh majelis nanti benar-benar memiliki legitimasi hukum, karena ini juga perkara ini diperhatikan oleh publik. Baik Prof, saya ingin spesifik membagi pada dua kompetensi yang mungkin nanti perlu kami minta tambahan penjelasan. Katakanlah kalau peradilannya itu harusnya memutus perkara perdata, kemudian diadili melalui peradilan tata usaha negara atau sebaliknya. Apakah ini yang juga termasuk dalam pendapat Prof sebagai unity of split, sehingga tidak boleh digabungkan atau harus dikeluarkan dulu salah satu materinya? Ya. Kalau sudah diajukan kepada lembaga peradilan
maka peradilan yang bersangkutan terkena pasal 10. Apa itu, Prof? Pasal 10 itu peradilan tidak boleh menolak perkara. Jadi wajib tetap diregistrasi, diperiksa. Nah, dalam pemeriksaan itu, kalau terjadi ternyata ini melanggar prinsip ini diakui, maka hakim akan menolak putusan. Nanti di putusan. Artinya tidak masuk pada pemeriksaan awal, baru masuk ke pokok perkara di putusan. Tidak masuk pada pokok perkara, tetapi pada Dan saya ingin konsisten, Prof. Tadi Prof sampaikan harus diputus di putusannya. ya di putusan kan bisa putusan selah. Oh, yang dimaksud putusan selah. Betul. Baik, saya lanjutkan, Prof. Saya buat ilustrasi agar menjadi jelas persoalannya. Prof tadi juga sebut bahwa perkara yang masuk kewenangan dari kompetensi pengadilan tata usaha negara adalah proceeding atau aktun atau putusan tata usaha negara. Saya bertanya kepada Prof, apakah ini ilustrasi ya? Saya tidak akan masuk ke perkara, saya menggunakan ilustrasi. Apakah sertifikat hak milik yang di sana dijelaskan luasnya 20 hektar dengan SHM itu termasuk aktun atau proceeding yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara? Saya misalkan dua hal ya. Ya. Pertama, kalau berkaitan dengan kepemilikan itu adalah masih jurisdiksi 8. Tetapi kalau kaitannya dengan dikeluarkannya surat, makanya ada judulkan tanda kepemilikan. Ada kata tanda. Tanda berarti ada sesuatu untuk membuat bahwa ini adalah produk dari pejabat tata usaha negara. Dalam ini adalah BPS. Maka kalau ini kaitannya dengan sertifikat, apakah asli, apakah palsu, apakah proses segala macam itu atau peradilan tata usaha negara. Tapi kalau menyangkut substansi kepemilikan itu masih menjadi kewenangan lembaga peradilan umum. Baik, saya lanjutkan. Kalau terkait substansi kepemilikan lembaga peradilan umum, saya lebih spesifikkan ilustrasinya. Kalau seseorang ingin membatalkan sertifikat tersebut karena dianggap ada cacat baik prosedur maupun substansi, termasuk tidak ada kewenangan dari lembaga yang berkaitan, kemana orang yang ingin membatalkan keputusan tata usaha negara itu harus mengajukan gugatan sesuai dengan kompetensi peradilan yang Prof jelaskan? Sepanjang itu menyangkut keputusan yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara, karena objeknya adalah keputusan tata usaha negara, maka lembaga peradilan yang punya jurisdiksi adalah peradilan tata usaha negara. Baik, kami lanjutkan. Ilustrasinya ada gambaran. Objek yang dipersoalkan bukan terkait sah tidaknya sertifikat tersebut, tetapi ternyata orang yang punya 20 hektar tadi membangun bangunan melebihi luasan yang 20 hektar. Dia punya sertifikat, memang sah, belum dibatalkan. Tapi dia membangun sejumlah bangunan melebihi di 20 hektar. Misalnya, dia membangun hampir di 100 hektar di luar sertifikat itu, yang klaimnya itu adalah berdasarkan sertifikat itu. Nah, apakah membangun sebuah bangunan di luar luasan sertifikat yang dimiliki tadi masuk kategori perbuatan melawan hukum yang bisa dibawa ke kewenangan kompetensi peradilan perdata, atau masih kategori ini adalah terkait sah atau tidaknya sertifikat tersebut? Baik, kalau menyangkut perbuatan, Ya, pengerakmatan, ya. perbuatan tertentu itu adalah kewenangan dari lembaga peradilan umum. Peradilan umum ya. Tetapi kalau menyangkut persoalan sah atau tidaknya sertifikat sebagai tanda kepemilikan, itu adalah kartu peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, kalau ada perbuatan bagaimana memperluas, katakan memperluas kepemilikannya sendiri, nah itu kan perbuatan melawan hukum, menghormati. Tetapi bukan menghormati keperhatian, bukan, tetapi adalah oleh seseorang, oleh orang atau badan hukum perdata. Ya, hukumannya adalah apakah itu konfliknya karena penyerobotannya kaitannya dengan pidana
memberikannya ke lembaga Perdata. perdata. Baik, saya lebih lanjutkan. Lebih spesifik, apakah dimungkinkan bahwa seseorang menggugat terkait kepemilikan dan juga menggugat ya, di luar objek yang dasar kartunnya itu tidak benar, tapi tanpa mempersoalkan kartunnya? Maksudnya tidak ada tuntutan pembatalan kartun tersebut. Dalam hal ini di dalam gugatan tidak ada tuntutan pembatalan sertifikat tersebut, namun menuntut bahwa tindakan membangun di luar area objek yang dimiliki sesuai kartun tadi adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Yang membangun di luar tanah yang menjadi area dari kartun objek perkara itu. Ya, tetap harus dibedakan mana yang kepemilikannya sah, mana kemudian yang kaitannya dengan keputusan tata usaha negara. Karena keputusan tata usaha negara itu ada perkaitannya nanti, kalau itu basic, maka kepada orang tertentu. Tapi kalau sifatnya tidak regulasi itu kan umum. Kalau yang Bapak ilustrasikan tadi adalah satu perbuatan yang melanggar hukum, karena bukan objek, dia memperluas dirinya sendiri. Tidak bisa, karena kepemilikan apapun itu ada prosedur, ada mekanisme, dan ada tanda kepemilikan. Nah, tanda kepemilikannya itu adalah kepada negara atau pemerintah, yaitu tadi sertifikat itu. Baik, sekarang saya perluas. Kalau tadi kita diskusi soal receiving, sekarang saya masuk ke tahapan yang kedua, reguling. Jadi keputusan dari badan atau pejabat tun yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat bumi. Nah, dalam sebuah keputusan itu ditegaskan bahwa pejabat tun tadi memberikan izin wewenang untuk satu badan hukum tertentu mengelola satu kawasan yang luasnya 1.755 hektar. Namun pihak yang diberi izin itu menyalahgunakan, kalau bahasa kami menyalahgunakan izin reguling umum tadi, keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dalam regulingnya. Ini agak itu melebihi kawasan itu, bahkan bisa beberapa kecamatan misalkan di luar 1.355 hektar. Apakah ini juga masih kategori besiking yang harus dibawa ke peradilan tata usaha negara? Atau ini sebenarnya perbuatan melawan hukum dari perseroan tersebut yang dia mengerjakan satu kawasan di luar keputusan negara? Yang ditanyakan oleh pihak penggugat itu sangat similar dengan topik perkara yang sedang dibicarakan. Kami ilustrasi, kami tidak sebutkan proyeknya. Saudara, sudah ilustrasinya, tapi bukan terkait dengan. Tidak, saya tidak menyebutkan PIP, tidak menyebutkan keputusan tersebut, tidak. Ya, ilustrasi tadi. Silakan dijawab. Bagi yang mulia, reguling itu adalah kebijakan yang dituangkan dalam norma. Beda dengan presiden. Presiden itu adalah keputusan pejabat atau organ di lapangan hukum publik oleh yang berwenang. Kemudian yang ketiga adalah dia sifatnya konkret, individual, final, tapi ada dua yang penting, punya akibat. Kepada siapa? Kepada seseorang atau badan hukum ini. Sehingga inilah yang sifat dari kartu. Tapi kalau reguling ini ada dua hal yang penting. Pertama, kepentingan publik. Seperti pasal 33 ya. Semua yang kaitannya kepentingan publik itu adalah Anda. Maka kepentingan publik ini yang diatur, bukan kepentingan individu. Maka berlakunya kepada siapa saja umum, tidak ada umpamanya berhubungan kemudian. Karena ini saya tidak ada reguling. Jadi karena reguling itu adalah norma yang mengatur. Disinilah makanya dalam filsafat hukum itu ada dua aspek. Dua aspek itu adalah negara wajib mengatur, to protect. Negara harus wajib melindungi dan hukum apa? Citizen constitutional right, hak konstitusi
human rights dan hak asasi. Itu berarti norma ini tidak bisa diatur di pengadilan tata usaha negara. Hak masyarakat untuk koreksi boleh, boleh. Tapi ajukanlah kepada lembaga bersama. Kalau itu di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung, kalau itu undang-undang terhadap undang-undang dasar ke Mahkamah Konstitusi, itu prinsipnya. Disinilah letak yang disebut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45, demokrasi atau kedaulatan tangan rakyat itu boleh dijalankan jika dijalankan menurut undang-undang dasar. Di sini teori demokrasi dan demokrasi, sehingga di Indonesia itu tidak boleh semena-mena putusan politik. Jadi keputusan politik belum tentu benar. Keputusan demokrasi secara demokratis tidak menjamin itu benar dan adil. Maka masyarakat boleh mengoreksi, tapi koreksinya harus ke lembaga peradilan. Disinilah Mahkamah Agung untuk peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kira-kira begitu. Baik, saya akan ilustrasikan pada pertanyaan yang berkaitan dengan perkara, meskipun saya tetap tidak akan menyebut objek perkara itu. Di MK itu ada dua sengketa biasanya yang akhirnya MK memberikan dua perspektif. Yang pertama, problema konstitusionalitas pasal undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, problema penerapan pasal. Artinya yang bermasalah bukan normanya, tapi penerapannya. Nah, dalam konteks regeling juga, masyarakat itu bisa mempersoalkan dua hal. Kalau Prof yang sebutkan tadi kan berarti mempersoalkan norma, apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang sehingga dibawa ke Mahkamah Agung tadi. Bagaimana kalau yang dipersoalkan masyarakat itu bukan keputusan atau norma atau regelingnya, tetapi pelaksanaan aturan ini oleh orang yang diberi kewenangan justru melanggar, baik dari sisi batasan, prosedur, juga substansi. Apakah tetap harus ke lembaga Mahkamah Agung atau itu masuk kategori merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukan? Begitu. Ya, kalau kita lihat perluasannya, Ya. perluasan Agung di pasal Undang-Undang 2014, lihat pasal 7, pasal 1 angka 7 dan pasal 87. Maka perbuatan melawan hukum itu diperluas termasuk tindakan, baik itu tindakan yang sifatnya faktual maupun tindakan dalam arti hukum right handling. Dengan demikian, kalau itu kaitannya dengan norma, saya berpandangan bahwa tetap yang diuji itu norma. Normanya itu valid atau tidak. Valid itu dengan struktur di atas hierarki norma, atau valid dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Jadi yang berkembang di dalam judicial itu ada dua perspektif. Perspektif positivisme, yang kedua perspektif common law atau perspektif human law atau progresif. Karena di situ hak asasi masuk. Semua putusan dari demokrasi di daerah katakan undang-undang atau peraturan kalau melanggar hak asasi itu wajib dibatalkan. Wajib, bukan dapat, wajib dibatalkan. Karena apa? Hak masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang dasar. Jadi proteksi tadi. Dalam ilustrasi yang saya sampaikan, justru besikingnya itu sendiri misalkan sudah dibatalkan, sementara tindakan dari pemegang besikingnya itu tetap melanjutkan sebuah tindakan berdasarkan besiking. Saya kasih contoh lah, misalkan dia punya sertifikat tanah, dia bangun di luar wilayah, sertifikatnya itu sendiri sudah dibatalkan atau sudah diangkat oleh badan yang menerbitkan, tapi dia tetap melanjutkan. Apakah tindakan dengan melanjutkan ini juga bisa dibenarkan secara hukum? Kalau secara hukum ya tidak. Nah, kemana? Tapi itu bukan soal norma. Penerapan kan? Penerapan. Jadi judicial review itu adalah kaitannya dengan pengaturan norma. Norma itu sesuai dengan
regulasi atau norma itu sesuai dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan masyarakat dalam asas. Nah, oleh karena kalau itu ada pelanggaran hukum, pelanggaran kalau itu penyerobotan, kalau itu pemohon tidak izin, itu kan pidana, bukan masalah perdata. Bukan, ada hak-hak yang di masyarakat itu diambil yang sebelumnya berdasarkan keputusan dari Badan Pejabat Penyelenggaraan Negara. Yang keputusan itu sudah dianulir. Oke. Apakah tindakan tadi, maksud saya Baik. masih terkategori harus masuk ke petun, atau ini sebenarnya hal yang terpisah berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat? Ya, saya kira itu masuk dalam kontrak market overhead. Dari perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara. Itu. Pejabat negara? Itu. Ini pejabatnya sudah mengakhiri tindakannya, sudah dibatalkan, selesai. Nah, pihak swasta yang mendapatkan fasilitas dari petun tadi masih melanjutkan. Apakah ini tindakan pejabat negara juga? Oh, yang Anda ilustrasi. Itu, ya. Mohon maaf yang mulia. Tanggapan saya itu karena ada kebijakan dari pejabat tata usaha negara. Kalau itu on-track market overhead. Kalau ini on-track market. Perbuatan melawan hukum. Saya lanjutkan. Mohon izin, Git. Panjenengan ahli perdata atau tata usaha negara atau keduanya? Saya ahli tata negara. Perdata juga. Perdata. Perdata. Satunya perdata. Dalam keterangannya apakah termasuk kalian saudara termasuk perdata? Tata usaha negara. Oh, tapi perdata tidak ya? Oh, baik. Saya lanjutkan. Tadi saudara berikan konsekuensi bahwa putusan itu kalau ada penggabungan, ya, bahasa saudara tadi unity of spirit itu tidak bisa, maka harus batal demi hukum atau setidaknya ditolak. Saya tidak mendengar bahasa dari saudara putusan itu harus one list per klat atau NU atau tidak dapat diterima. Apa perbedaan yang saudara sampaikan dari konsekuensinya terhadap sebuah perkara dalam perkara perdata? Kalau di dalam perkara perdata NU berarti kan seluruhnya tidak diterima. Tidak diterima itu berarti perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai perkara. Kalau batal demi hukum berarti ada kewenangan dari pengadilan menyatakan ini batal demi hukum. Berarti bukan berasa konsekuensinya tidak mengajukan banding dan seterusnya. Oleh karena itu, penggugat itu punya kesempatan lagi untuk memperbarui gugatan, mengajukan gugatan baru. Baik, saya lanjutkan. Ada perkara lain sekaligus saya tanyakan karena kebetulan ada nanti. Tindakan-tindakan yang di luar katun dan itu dilakukan yang masuk kategori perbuatan melawan hukum, apakah juga masuk juga harus dianggap tidak dapat atau batal demi hukum juga? Sangat paham pertanyaan. Nah, ada dua tiga perkara. Ilustrasinya ada 8 poin yang dipersoalkan. Salah satu poinnya yang saudara terangkan tadi ada yang saudara sebut dengan ungkapan unity of space yang konsekuensinya itu menjadi satu kesatuan. Bagaimana dalam sebuah objek itu ternyata tidak hanya satu objek saja, ada beberapa objek yang lain, ada 7 ada 8 yang itu tidak terkait dengan keputusan atau usaha negara. Apakah ini tetap menjadi harus dibawa ke katun atau bagaimana? Silakan yang melihat pengelolaan tadi saya sudah tanyakan hal itu dan jawaban ahli tidak ada split. Oke. Bentar. Kalau saudara bisa menjawab, ya jawab. Kalau itu bukan kewenangan saudara, saudara jawab. Ya, saya coba menjawab yang mulia. Ya. Karena kalau unity itu adalah prinsip bahwa satu gugatan itu ada kesatuan substansi yang sama. Tidak boleh tercampur dengan substansi perkara yang lain. Contoh, ini perkara perdata, sengketa perdata. Tapi di dalamnya ada juga dimajukan perkaranya kaitannya dengan kebijakan tone gitu. Nah itu melanggar unity of space. Berarti
tidak boleh display Parameternya itu. parameternya. Baik, saya tambahkan, ada sebagian ahli yang memberikan parameter itu pada petitum sebuah gugatan karena di situ akan kelihatan apakah itu bercampur atau tidak. Misalnya, selain menyatakan perbuatan melawan hukum, di dalam sebuah gugatan juga ada petitum untuk membatalkan satu keputusan tata usaha negara. Nah, disitulah kemudian berlaku prinsip yang saudara sebut sebagai unity of spirit. Bagaimana kalau ternyata memang di dalam sebuah gugatan petitumnya tidak ada kaitannya yang berkaitan dengan keabsahan sebuah produk keputusan tata usaha negara atau besiking, tapi fokus kepada pernyataan agar dinyatakan itu sebagai sebuah perbuatan melawan hukum. Sekarang ini Pak, sebuah gugatan itu ada 3 hal. Pertama adalah hierarki, yang kedua adalah posisi. Tidak mungkin petitum itu lepas dari posisi. Kalau posisinya itu membangun logika, termasuk juga tadi di luar substansi yang rumput yang digugat, maka secara logika rasio logisnya itu menjadi kesimpulan untuk amal untuk petitum. Petitum itu dibangun karena logika yang dibangun di posisi. Nggak mungkin kemudian petitum itu berdiri sendiri lepas dari posisinya, nggak mungkin. Nah, oleh karena itu ini satu kesatuan. Maka dalam konteks logika hukum ada relasi antara logika posita dengan logika petitum. Gitu. Bagaimana ketika relasi posita dengan petitum itu sebagian kemudian nyambung, sebagian tidak, sehingga dalam perkara kan kita juga kenal ada putusan dikabulkan sebagian tapi tidak seluruhnya. Apakah itu juga masuk kategori unity of spirit yang saudara sampaikan tadi, melanggar atau tidak? Nah, kalau yang konteksnya bagaimana menilai itu, mohon maaf, ada Artinya semua tetap berpulang kepada penilaian majelis hakim. ya, otomatis. Kita ini kan dalam perkara semua putusan ada pada majelis rumah, kita memberikan satu masukan dengan pendekatan tadi unity of spirit itu akan memberikan dampak tidak diterima sebuah gugatan itu. Baik, tadi saudara karena mengajar perdata juga saya ingin bertanya, apa substansi dari pasal 1365 sebagai dasar sebuah perkara itu masuk kategori perbuatan melawan hukum itu seperti apa? Paling tidak unsur-unsurnya tadi. Ada yang dirasa menurut kami itu masuk dalam materi pokok perkara yang memang. Nah, saudara bisa menjawab itu? Iya. Pasal Yang pertama ada perbuatannya, yang kedua ada kesalahannya, yang ketiga ada kerugian. Minimal 3. Minimal 3. Baik, itu ya. Ya. Nah, lanjut. Baik, dalam konteks pembuktian jika ketiga-tiganya terpenuhi, apakah itu berarti sudah terpenuhi ketentuan pasal 1363 tersebut, 65 tadi? 3 unsur tadi terpenuhi semua. Secara definisi Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, enggak mudah. Ini kan kumulatif. kumulatif ya, berarti bukan alternatif ya. Baik, selanjutnya. Dalam konteks kumulasi sebuah gugatan, jika ada beberapa materi yang digugat, sebagian memenuhi kumulatif unsur dalam 1365, sebagian yang lain tidak memenuhi, bagaimana pandangan ahli terhadap objek tersebut? Saya nggak bisa memberikan pandangannya mudah. Oh, Ini pandangan ahli. Oh iya. Baik, sementara dari kami cukup yang lain, mungkin yang lain. Oke, yang lain. Ya. Cukup, Pak. Ada. Oh, cukup yang lain kembali. Jadi dari penggugat kembali ke tergugat ada untuk menyampaikan satu pertanyaan kepada kami. silakan. Terima kasih. Oke, mic, pakai mic supaya lebih jelas suaranya. Saudara ahli mohon pendapat terkait adanya suatu gugatan
di satu sisi orang tersebut tarik sebagai pihak tergugat dalam statusnya sebagai personal atau pribadi. Namun demikian, perbuatan sebagaimana diuraikan di dalam konsideran gugatan adalah merupakan perbuatan orang tersebut ketika menduduki jabatan publik. Pertanyaan saya terkait dengan gugatan yang substansinya demikian ini, apakah peradilan umum ataukah peradilan tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atas perkara tersebut. Terima kasih. Iya, jadi sudah tidak di pejabat dan tidak bisa dihitung. Tetapi kalau sudah tidak, artinya apa namanya, menjadi warga negara biasa, ini bisa di pengadilan biasa. Orang nggak berada karena gini, Pak. Orang pejabat atau ambradan itu akan terkait dengan the arms. Ini kan teorinya Lotman. Sehingga ambradan ini mewakili sebagai wakil hukum dari the arms. Sehingga apa yang diputuskan sebagai kebijakan, tanggung jawabnya sepanjang dia menjabat dan terkait dengan lembaga atau badan tata usaha negara tersebut. Dengan demikian, jika menggugat produk hukum jabatan atau pejabat tersebut, maka tidak bisa dikenakan kepada orang sebagai warga negara, tapi kembali kepada jabatan. Siapapun yang mengganti, dia akan bertanggung jawab tentang itu. Dan itu kan ini jabatan. Ahli mau diperjelas atas perbuatan ketika menduduki jabatan publik yang pada akhirnya menjadi bagian dari objek sengketa, itu masuk kewenangan peradilan umum atau peradilan tata usaha negara. Sepanjang dia masih sebagai pejabat tata usaha negara, itu masuk ketum. Tapi kalau sudah tidak, kembali kepada lembaga, maka lembaganya ini bisa ketum membukanya. Contoh menyepakinya basiking yang dikeluarkan tahun sebelumnya, dia sudah kemudian tidak jadi menteri lagi, kan itu jabatan. Maka keputusan itu kan masih hidup, kembali kepada lembaganya itu. Dan tentu personal peratur. Terima kasih. Sudah dari para tergugat cukup ya? Kami kira cukup ya? Baik, terima kasih ahli. Ini kami kembalikan lanjutnya. Iya. Baik, nanti para pihak Itu kita berikutun Jakarta Timur. para pihak menanggapi ahli. Sudah ada yang juga bisa cukup ya, lumayan. Bukan juga cukup ya. Ini tidak mengajukan. Baik, berarti memberikan kesempatan kepada majelis yang ada di eksepsi ini Rasulullah hari Kamis tanggal 3 Juni. Izin yang mulia, menurut pada prosedur memang tidak dikenal mengajukan ahli pada prosesnya sendiri. Lalu yang tidak sebenarnya diterima. Kami pun diberi kesempatan dan kami tidak berkenan. Karena belum ada prosedurnya juga, ini ada keterangan ahli yang harus diperspektifkan, tentu sesuai kepentingan para pihak, kepentingan tergugat atau kepentingan dari kami juga kepentingan. Alangkah elok
jika kita juga buat prosedur yang sifatnya konstruktif juga, artinya kami juga memberi kesempatan untuk memberikan kesimpulan awal sebelum ada putusan selah. Karena tentu keterangan ahli ini kan baru keterangan yang sifatnya pendapat, belum dikonkretkan terhadap jawaban tergugat dan eksepsinya juga terhadap materi gugatan tergugat juga apa yang kami yakini ini masuk kategori perbuatan melawan. Kami mohon jika diperkenankan diberi waktu 1 minggu untuk memperspektifkan kesimpulan para pihak, setelah itu saudara akan kembalikan. Secara tertulis. Tertulis dalam rekodnya aja. Iya. Ya, supaya berkeadilan hak yang sama diberikan seperti itu. Ya, silakan di-upload. Ya, berarti 1 minggu tanggal 30 ya. Nanti ya nanti untuk kita majelis apakah putusan akhir atau setelah nanti 1 minggu setelah tanggal 30 berarti tanggal 7 ya, nanti kami upload setelah jam 2. Gitu ya. Gitu ya. Betul. Ada pertanyaan? Pertanyaan yang untuk upload yang tadi kesimpulan itu batas waktunya hanya di 1 minggu ke depan. Kalau bisa hari itu, ada mungkin bisa jam. Jangan di atas jam 4, maksimal jam 2. Ya. maksimal jam 2 tanggal 30 yang mulai. Ya, tapi hari-hari sebelumnya juga silakan. Baik. Tapi kalau mau diupload itu paling telat itu jam 2 siang. Ya, sampai para dia tahu. Nanti keputusannya menanyakan untuk kesimpulan kemudian solusi apakah ini kewajiban atau bagaimana? tidak kewajiban bagi yang mau mengajukan silakan. Gitu ya. Oke. Ya, kalau memang tidak diupload, berarti majelis menganggap tidak menggunakan. Gitu ya. Cukup. Baik, kita tunda minggu depan tanggal 30. Sidang begitu. Pakai ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 23 sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu tentang pengajuan ahli dari tergugat 6 Airlangga Hartanto, yang tentu pengajuan ahli Profesor Zainal dari Muhammadiyah ini sepertinya menurut kita semua ini kok malah mendukung dalil-dalil kita. Mungkin siapa yang mau duluan ini menjelaskan? Bang Juju ya? Bang Juju, silakan. Geser aja Bang Jujunya, soalnya nanti nggak dapat view-nya. Oh, Nah, Bang Jujunya yang geser. tukar tempat aja. tukar tempat. Sorry. Iya. Ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti apa yang dibawakan oleh rekan Azam tadi, bahwa hari ini agenda kita menghadirkan ahli ya, ahli ya kan, dimana tadi diungkapkan oleh ahli itu bahwa seolah-olah sebagai pribadi saat ini Joko Widodo sudah tidak menjabat presiden lagi, maka statusnya adalah sebagai pribadi, kan begitu. Nah, tadi diungkapkan oleh beliau secara tidak langsung bahwa Joko Widodo itu secara pribadi punya hak itu memberikan keterangan dan kesaksian apapun ya, terutama tentang tentang kasus kita, ada kasus Pondok Indah Kapuk 2 sekarang ini. Oleh karenanya, karena persoalannya yang dipersoalkan oleh tim hukum dari Hartanto, Airlangga Hartanto ya, dengan tim hukum dari Jokowi dan yang lain-lain itu, mereka mencoba mengarahkan bahwa kasus kita ini adalah bagian dari domain TUN ya. Artinya Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT TUN, begitu, seperti itu. Mereka mencoba mengarahkan itu. Jadi seolah-olah apa yang sudah kita gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah secara absolut hakim tidak berwenang ya. Jadi kesannya mereka mengarahkan agar gugatan kita itu ditolak, kan seperti itu. Nah ini kan lucu.
Sementara rekan Khosudin sudah menanyakan yang arahnya sebetulnya ke pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum terhadap kasus kita ini, sehingga sebetulnya sudah jelas lah ya, sudah jelas ke perbuatan aguan ya Pondok Indah Kapuk, PT Pondok Indah Kapuk itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum, di mana terjadi pelanggaran hukum pada masyarakat di Pantai Indah Kapuk itu ya, Tangerang ya, terutama ya wilayah Tangerang, terhadap lahannya dan tanahnya ya, pengusiran, intimidasi dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari pelanggaran perbuatan PMH, perbuatan melawan hukum pasal 1365 itu jelas. Jadi artinya kesimpulan dari ahli dari pihak tergugat ya, itu menurut saya sangat tidak memenuhi syarat lah, tidak sesuai dengan apa yang mereka buktikan. Dan kita berharap bahwa untuk selanjutnya mudah-mudahan di putusan setelah berikutnya dari pihak majelis hakim akan menilai gugatan ini secara objektif ya, secara objektif, dan kita bisa melanjutkan kasus ini sampai dengan pokok perkara persidangan. Oke. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 23 Juni 2025 kita baru aja selesai menghadiri sidang gugatan kepada Pantai Indah Kapuk, dan ada 9 tergugat di sini. Hari ini para tergugat mengajukan ahli, tergugat 6 ya yang mengajukan ahli. Jadi dalam keterangan ahli tadi seperti ditanyakan oleh rekan kami, kalau dalam perkara ini perkara PMH ya, perbuatan melawan hukum, ahli mengatakan untuk satu tergugat itu hanya untuk satu aja, tapi dikatakan kalau di situ, kalau ini di sini pengadilan ini tidak berwenang di situ. Cuman tapi terakhir juga disampaikan oleh ahli kalau ini adalah bagian dari satu bagian ya, satu kesatuan ya, dari 9 tergugat itu, ini adalah bagian satu tergugat, sehingga tidak mungkin juga konsep unity of split itu diberlakukan mutlak. Jadi ada kemungkinan sidang ini juga bisa dilanjutkan, nanti tergantung putusan dari majelis hakim. Saya pikir itu mudah-mudahan putusan selah yang nanti akan didapat pada tanggal 7 Juli nanti, kita tetap bisa menyaksikan proses pembuktian daripada sidang yang sudah sekian lama terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk Mbak Susi dulu, masuk. Mbak Susi. Geser di tengahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami terdahulu bahwa memang sebetulnya pengajuan ahli itu untuk di awal ini sebetulnya memang tidak lazim, karena biasanya itu dalam pengajuan ahli itu dalam pembuktian. Tapi karena kami ini kooperatif dan kami tidak ingin berdebat panjang lebar, semua kami serahkan kepada pihak pengadilan, dan pengadilan mengakomodir, kami ikutin saja. Sebetulnya apa yang disampaikan tadi oleh ahli sudah jelas, ada kompetensinya yang dipermasalahkan sama T6 ya, itu bahwa kalau menurut asumsi kami bahwa itu akan melepaskan kewajiban dan tanggung jawab. Artinya apa? Bahwa di situ seolah-olah T6 itu sudah melakukan kebijakan itu berdasarkan basicing. Artinya apabila ada permasalahan itu pasti harusnya larinya ke TUN. Tetapi kan kami di sini tadi seperti yang rekan terdahulu sampaikan bahwa ini bagian dari satu kesatuan yang dimana tidak mungkin diseplit, bahwa ini memang satu kesatuan itu PMH, bahwa gugatan kita ini PMH karena apa, yaitu tadi orang yang sudah tidak menjabat otomatis atas nama pribadi, dan tempatnya ya memang di peradilan umum begitu. Jadi seperti tadi yang ahli sudah sampaikan, untuk mantan Presiden Joko Widodo itu dari pihak
kuasanya berharap dia akan dilepaskan karena kebijakan itu dilakukan ketika dia menjabat sebagai presiden. Itu asumsi kami ya, karena memang tadi dia menanyakan lah, untuk ketika dia sudah tidak menjabat, apakah masih tetap dilakukan di peradilan umum atau ditun. Dan tadi ahli sudah menjawab dengan tegas berkaitan dengan kebijakan ketika kita di dalam gugatan itu yang ditujukan adalah pribadi, maka tentu saja di peradilan umum karena dia sudah tidak menjabat lagi. Nah, apabila kita mempermasalahkan keputusannya, yaitu baru ditun, dan yang akan kita gugat pastinya presiden yang sekarang, yang menjabat sekarang. Jadi jangan beralih-alih atau berdalih atau mengalihkan tanggung jawab ya. Jadi kita semua di sini sudah memikirkan, sudah mempelajarin, tentu saja, apalagi koordinator sudah mempelajarin jauh-jauh hari atau jauh-jauh itu dalil-dalilnya sudah jelas. Jadi jangan coba-coba mengalihkan kepada majelis hakim untuk berpedoman kepada kompetensi relatif. Jadi dari di sini kami mohon pihak pengadilan tetap mempunyai mempunyai hak prerogatif untuk menentukan bagaimana nanti akhir dari putusan ini, apakah putusan salah atau apa, itu haknya dari peradilan. Kami serahkan kepada pihak peradilan, pihak majelis hakim, dan semoga beliau-beliau itu tetap istiqomah dan tetap mengedepankan keadilan. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dio, lagi biar ada hijab. Ya. Jadi yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Zainal Arifin Hussein SHMH. Beliau pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ternyata beliau justru memberikan keterangan ahli yang keahlian beliau, pendapat-pendapat beliau justru menguatkan gugatan kami. Terima kasih Pak Profesor. Profesional ya, dan beliau tidak kemudian bertindak tidak profesional ya. Mentang-mentang diajukan oleh tergugat 6 lalu membela tergugat 6, enggak. Ternyata beliau memberikan keterangan pendapat sesuai dengan kapasitas beliau, objektif, proporsional, dan justru kami simpulkan menguatkan dalil-dalil gugatan kami. Dan tentu saja ini sejalan karena kita tahu bahwa LBH AP Muhammadiyah yang ditunjuk secara resmi oleh Perserikatan Muhammadiyah untuk mengadvokasi kasus PIK 2 itu benar-benar merasakan langsung, melihat dari jarak yang sangat dekat bagaimana kezaliman proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini terhadap rakyat Banten. Jadi nggak mungkin lah profesornya mau bertentangan dengan lembaganya. Jadi tadi kami semangat sekali ya memperdalam pertanyaan yang hasilnya justru menguatkan dalil-dalil gugatan yang kami ajukan. Yang kedua, adapun terkait substansinya itu adalah bahwa beliau justru menegaskan, nah ini kepada saudara Jokowi dan Erlangga Hartarto ya, justru kuasa hukum Jokowi yang bertanya ini namanya pertanyaan senjata makan tuan, ya, pengennya ya kuasa hukum Jokowi bertanya, loh itu yang digugat jangan Jokowi secara pribadi ya presidennya lah, hari ini Prabowo ya Prabowo lah yang digugat. Nah justru keterangan ahli tadi menyatakan kalau perbuatan itu digugat atas individu sebagai pribadi, sebagai warga negara, ya harus dibawa ke peradilan biasa. Jadi peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Karena salah satu tergugat itu yakni Antoni Salim domisilinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau ada beberapa tergugat, nah, di salah satu domisili sudah berwenang. Artinya apa? Justru menguatkan ya apa yang menjadi dalil-dalil kami, dan kami tegaskan memang kami tidak pernah menggugat presiden, tidak pernah menggugat menteri. Yang kami gugat pribadi saudara Joko Widodo dan saudara Erlangga Hartarto. Nah yang ketiga terkait substansinya adalah beliau justru menegaskan
bahwa dalam konteks keperdataan itu kan kita menggugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum. Sepanjang 3 unsur dipenuhi, maka ini layak untuk dikabulkan, walaupun mengabulkan atau tidak dikembalikan kepada majelis hakim. Apa unsur-unsurnya? Yang pertama ada perbuatannya, yang kedua perbuatan melawan hukum, yang ketiga merugikan, dan tiga-tiganya terjadi pada kasus proyek PIK 2. Perbuatannya apa? Di antaranya ya, ada 8 poin perbuatan yang kami jadikan dasar gugatan. Yang pertama, PIK 2 itu bebasin lahan berdalih PSN PIK 2 di hampir 9-10 kecamatan di Kabupaten Tangerang, bahkan ada yang di Tanara di Kabupaten Serang begitu. Padahal kalau merujuk kepada keputusan pembentukan PSN PIK 2 itu hanya di 1.755 hektar, berarti hanya di Kecamatan Kosambi saja. Lah ini perbuatan membebaskan lahan yang membuat rakyat takut, yang membuat rakyat kalau nggak dijual nanti takut digusur, nggak dapat duit. Akhirnya rakyat menjual murah dengan harga 50.000 perak per meter. Ancaman dong. Iya, ancaman itu perbuatan melawan hukum. Membebaskan lahan dengan dalih PSN padahal PSN-nya tidak di situ juga perbuatan melawan hukum. Ya, melawan hukum di mana? Nah, melawannya dalam konteks keperdataan. Kalau kita bertransaksi itu kan harus dengan kesepakatan, asas fakta sanserpanda. Ya, kalau ada kesepakatan baru mengikat sebagai undang-undang. Kalau Faktanya tidak ada kesepakatan. faktanya tidak ada kesepakatan, paksaan, bahkan ada penyelundupan hukum, dibodoh-bodohi, seolah-olah itu semuanya tanah di wilayah proyek PIK 2 itu PSN, padahal cuma 1.755. Nah, inilah yang kami masukkan kategori sebagai perbuatan melawan hukum. Merugikan, siapa yang merugikan? Ya jelas rakyat dirugikan. Belum lagi ya perbuatan-perbuatan yang lainnya, pagar laut, ya kan, akses ke laut menjadi terhalang, kan terbukti. Belum lagi kecelakaan yang menimbulkan kematian karena truk-truk beroperasi tidak sesuai jadwal. Nah, perbuatan truk-truk beroperasi tidak sesuai jadwal untuk menimbun proyek PIK 2 ini juga perbuatan yang melawan hukum, merugikan. Sungai-sungai ditimbun. Sungai-sungai ditimbun. Itu juga perbuatan ya yang melawan hukum dan merugikan. Mana ada rakyat gak merasa rugi? Kami ya sudah keliling di Banten, rata-rata mereka merasa dirugikan. Lautnya dipagari, merasa dirugikan. Sungai-sungai ditimbun, merasa dirugikan. Kemudian mereka juga dirugikan karena selama ini ternyata ditipu, dibohong-bohongi oleh oligarki PIK 2, oleh perusahaan PIK 2 milik Antoni Salim dan Aguan ini. Katanya, rakyat, ini adalah PSN, Proyek Strategis Nasional PIK 2. Jadi kalian harus jual ke kami. Ternyata bukan PSN. Dan tambahan ya, PSN-nya sendiri sudah dicabut. Dalam dua perspektif. Pertama, Presiden Prabowo Subianto tidak memasukkan PSN PIK 2 dalam PSN di RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, produknya Prabowo Subianto dari 2025 sampai 2029, ya. Ada yang sifatnya carry over, ada yang sifatnya baru. Semuanya ada 99 PSN itu tidak ada proyek PSN PIK 2, juga tidak ada BSD, ya. Termasuk Rempang tidak ada. Artinya ini sudah dibatalkan. Termasuk Surabaya. Nah, yang kedua, bahkan ada yang spesifik ya menyatakan bahwa status PSN PIK 2 melalui regeling pengaturan yang diatur melalui lampiran yang dikeluarkan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Tapi ICMI-nya kayaknya ICMI Tangerang kalau nggak salah ya. Dan sudah dikabulkan, dibatalkan. Artinya stop ya? Ya harusnya di stop. Tapi sampai hari ini proyek-proyek Aguan jalan terus. Masih arogan. Pagar laut belum tuntas, pembangunan jalan terus, tanah-tanah masih terus diuruk. Ya, ini namanya jelas-jelas perbuatan melawan hukum. Memang ada unsur pidananya, tapi kami tidak masuk ke unsur pidana. Kami hanya fokus di 1365 KUH Perdata tentang adanya perbuatan melawan hukum yang itu jelas merugikan. Nah, selanjutnya saya juga ingin kutip pendapat ahli tadi begitu. Ahli menyatakan teori beliau itu namanya, saya catatnya tadi, ketika sebuah gugatan itu ada sifat unity of split, jadi sesuatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya kan? Maka menurut beliau gugatan tadi ya sifatnya itu adalah batal demi hukum atau ditolak.
Jadi beliau tidak menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima, atau dalam bahasa hukumnya adalah net on factual atau NO. Artinya apa? Artinya memang hakim tidak berwenang untuk memutus di tingkat eksepsi bahwa pengadilan tidak berwenang. Tidak. Artinya masalah itu harus diadili di pokok perkara nanti. Artinya apa? Justru menguatkan gugatan kita. Makanya ayo kita bareng-bareng awasi, jangan sampai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim-hakimnya terutama yang menangani perkara ini masuk angin. Dengan cara apa masuk anginnya? Ketika eksepsinya diterima berarti masuk angin. Seolah-olah ada ahli ini hanya untuk melegitimasi eksepsi, oh pengadilan tidak berwenang. Itu secara formal pengadilan harusnya berwenang. Karena pendapat ahli sendiri mengatakan hanya konsekuensinya ditolak. Berarti kan masuk pokok perkara nanti. Dan yang kedua, ketika saya tanya apakah harus demikian, ya dikembalikan kepada majelis hakim. Artinya ahli pun ya tidak terlalu pede dengan pendapat bahwa itu harus ditolak. Kembali memang kepada hakim. Karena begini, ada 8 poin perbuatan melawan hukum yang kami jadikan materi muatan gugatan kepada Aguan dan Antoni Salim serta yang lainnya. Jadi bukan hanya satu. Artinya apa? Kalau yang satu tidak dikabulkan boleh saja, bisa jadi yang 7 dikabulkan. Sehingga apa? Boleh jadi nanti putusan itu sifatnya dikabulkan tapi sebagian. Nah, setelah saya jelaskan dengan pertanyaan tadi kan ahli tidak bisa menampik begitu. Artinya yuk kita kawal bareng-bareng. Jangan sampai ada operasi penyelamatan Aguan di kasus ini dengan cara apa? Kita dipenggal, jadi putusan eksepsi kemudian diterima dan hakim menyatakan tidak berwenang sehingga perkara selesai. Nggak boleh. Kita harus ya mendapati kasus ini sampai pemeriksaan saksi, karena saksi kita banyak yang kita persiapkan. Jadi kalau hakim ya kemudian memutus eksepsi diterima, padahal ahli yang dihadirkan oleh tergugat 6 justru menguatkan materi gugatan kita bahwa ya gugatan perbuatan melawan hukum itu layak diperiksa oleh pengadilan negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berarti dugaan kuatnya hakim pengadilan ini masuk angin. Jadi harus kita kerokin nih ya. Kita kerokin terus biar nggak masuk angin nih ya. Kita kerokin. Ayo rakyat. Bawa minyak angin. Ya, rakyat bawa minyak angin, kita kerokin bareng-bareng biar kita rindu hakim-hakim yang benar-benar menjadi wakil Tuhan. Kita rindu hakim-hakim yang benar-benar bergelar yang mulia. Kita rindu hakim-hakim yang menegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup. Ada apa? Baik. Ya. Oke, kalau begitu sudah jelas semuanya. Sudah semuanya menjelaskan. Saya kira ada, masih ada. Oh, kalau ada ya silakan. Bukan mau ditutup. Oh, mau ditutup. Kalau mau di ini ya Ya, menguatkan. menguatkan. Ya sederhana dan jelas lah itu. Ini aja, harapan aja. Ya harapan aja. Karena Ini selaku prinsipal penggugat ini. ya, harapan aja sebagai Prinsipal penggugat. Harapannya terhadap gugatan Bu selaku Oke, prinsipal. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah memasuki sesi ahli ya, tim ahli ya. Kita hanya ingin bahwa kalau memang benar negara sekarang ini harus hadir untuk kita rakyatnya, dan apapun itu hak kita itu memang harus dilindungi oleh negara. Jangan sampai negara itu kalah oleh oligarki. Ingat ya, kita selalu ingat. Kalau kita lupa, kita ingat, kita lihat tembok kita masih ada gambar Garuda, belum menjadi naga, berarti kita adalah Garuda dan bukannya naga. Masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab dari pemerintah sekarang dan menjadi itu negara. Ada yang mau ditambahin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk Pak Prabowo, Pak, tolong hapus negara dalam negara. PIK 2 itu negara dalam negara. Semua kejadian narkoba atau lainnya kejahatan tidak banyak orang yang tahu dari luar, karena mereka membatasi orang-orang pribumi untuk masuk ke dalamnya. Satu. Terus kedua, Bapak tolong orang-orang yang terzolimi, tanahnya diambil, kembalikan segera ke rakyat. Sungai-sungai yang diuruk, sawah yang diuruk harus dikembalikan seperti semula, karena itu merusak lingkungan, termasuk pohon mangrove yang hancur sebagai
untuk pembatas abrasi, mencegah abrasi itu harus dikembalikan seperti semula, dan nelayan-nelayan harus bisa berlayar mencari nafkah untuk keluarga mereka. Jangan biarkan rakyat menderita karena seorang Aguan atau Antoni Salim. Jadi kami berharap kebijakan Bapak untuk tetap NKRI, Garuda di dadaku, bukan naga, kami Garuda. Sekali lagi, merdeka Pak. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada ibu-ibu, rekan-rekan dan prinsipal juga yang sudah menyampaikan. Jadi saya ingatkan bahwa putusan Mahkamah Agung itu sudah firm bahwa dicabut semua izinnya, nggak boleh beroperasi. Artinya rakyat bisa melakukan apapun karena ada putusan Mahkamah Agung. Jadi nggak perlu ditakuti lagi ya. Kalau tetap Aguan JS ini atau oligarki melakukan itu, boleh dikawal sebisa-bisanya oleh rakyat, dilawan, nggak apa-apa. Karena itu ada putusan MA. Ya. Dan ingat tanggal 30 kita mengajukan kesimpulan yang menyeimbangi, walaupun itu bukan wajib, tapi penyeimbangan dari tadi yang diajukan oleh pihak tergugat 6 Airlangga, penyeimbangan soal ahli. Dan tanggal 7 baru nanti putusan antara. Semoga ini semua akan menjadi contoh jurisprudensi bahwa kebenaran, bahwa objektivitas hakim tetap terjaga, karena mutlak Allah melihat siksa Allah itu ada terhadap para hakim yang benar-benar masuk angin tadi. Dan ini tidak main-main, ini Al-Quran yang berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Garuda, bukan naga. Bukan naga. Siap. Garuda, bukan naga. Kami Garuda, bukan